Alhamdulillah. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian rutin bekanan membahas kitab Fathul Main karena karangan Syekh Zainuddin Al-Maliki rahimahullah taala. Eh, kita sudah masuk bab al-bai' ya, untuk jual beli, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi daripada jual beli itu sendiri, kemudian juga salah satu syarat atau rukun ya dalam jual beli yaitu adalah sigot ya, ijab dan qabul ya. Dan kita masih pembahasan ijab dan qabul ya. Cuma kemarin itu ya kita sebutkan bahwa memang ada perbedaan pendapat ya, apakah ijab dan qabul ini itu harus diucapkan ya ketika jual beli atau tidak. Sehingga apakah bai'ul mu'athah atau jual beli ya saling serah terima tanpa adanya akad atau lafaz yang terucap, apakah itu sah atau tidak. Nah, itu eh, sudah disinggung ya pada pekan kemarin bahwa jual beli tersebut ya, kalau menurut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah, baik barangnya itu adalah barang yang eh, mahal ataupun yang remeh-temeh ya. Sedangkan ada pendapat yang kedua yaitu dibedakan antara barang yang eh, mahal, mewah, dan barang yang remeh-temeh ya. Kalau yang remeh-temeh itu sah, sedangkan yang mahal itu tidak sah. Dan ini pendapat ini dipilih oleh salah satunya adalah oleh Imam Nawawi ya. Baik. Walaupun ada juga yang memutlakan boleh hatta di barang yang mahal itu, ada juga pendapat yang seperti itu ya. Baik. Tapi kalau yang dipilih oleh Imam Nawawi itu adalah membedakan antara barang yang mahal, barang mewah dengan barang yang remeh-temeh. Kalau barang remeh-temeh itu boleh ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi min dzikr. Tapi sebelum ke situ ada perlu saya singgung sedikit ya. Kemarin kan definisi daripada eh, jual beli itu adalah muqabalatu malin bimalin ya. Muqabalatu malin bimalin ala wajihin maksus ya. Pertukaran antara harta dengan harta yang dengan tata cara yang khusus ya. Kemarin kita sudah singgung, harta itu adalah bisa barang, bisa juga manfaat ya, bisa barang, bisa manfaat. Nah, itu secara globalnya gitu ya, bisa barang, bisa manfaat. Nah, ada taksim atau eh, pembagian lain ya daripada eh, harta. Nah, harta ini dibedakan menjadi beberapa macam. Ini kalau tidak salah saya sudah pernah menyinggung di bab zakat ya, di bab zakat. Jadi harta itu bisa kita bagi ya, tergantung perspektif mana yang kita gunakan ya. Kalau dalam jual beli ya, salah satunya kita melihat apakah harta tersebut ya memiliki nilai atau tidak ya, maka dibedakan ya, ada namanya eh, mal mutaqawwam ya. Berarti eh, lawannya adalah ghair mutaqawwam ya. Apa itu mal mutaqawwam? Yaitu harta yang memiliki nilai ya. Lawannya berarti tidak memiliki nilai. Nah, yang diperbolehkan dalam jual beli itu adalah mal mutaqawwam atau harta yang memiliki nilai ya. Sehingga harta yang tidak memiliki nilai itu tidak sah disebut harta atau tidak sah diperjualbelikan.
Contoh misalkan eh, apa ya? Robekan kertas misalkan ya, robekan kertas ya dia tidak memiliki nilai, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, tentu memiliki nilai atau tidak ini kembali kepada urf ya, kembali kepada urf atau eh, adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat tersebut. Sehingga ini akan berbeda ya setiap zamannya, setiap kondisinya dan setiap daerahnya mungkin apa namanya ini berbeda. Sehingga tidak ada suatu pakem ya yang jelas yang mana ini apa memiliki nilai atau tidak ya. Kemudian termasuk mal mutakawam juga itu adalah harta yang suci. Artinya, ketika ada satu benda dia najis, ya, najisnya bukan dia najis asli ya, bukan sesuatu yang terkena najis tapi najis asli, maka dia tidak mutakawam. Contoh misalkan kotoran, kotoran hewan, ya, kotoran manusia ataupun kotoran yang lain, nah itu dia tidak memiliki nilai sehingga tidak boleh diperjualbelikan ya tidak boleh diperjualbelikan maka nanti kita masuk ke syarat salah satu syarat daripada harta itu tuhruhu ya harus suci ya secara asal dia suci ya sehingga yang secara asalnya dia najis kayak tadi kotoran maka dia tidak boleh diperjualbelikan. Nah lalu bagaimana ketika misalkan kita melihat sekarang ada jual beli pupuk yang mana pupuk ini bersumber dari kotoran hewan ya. Nah kalau di dalam mazhab Syafi'i tentu itu tidak boleh diperjualbelikan. Eh, kalau di dalam mazhab yang lain ya ada yang menganggap kotoran hewan tersebut suci sehingga boleh diperjualbelikan khususnya kotoran yang dari hewan yang boleh dimakan ya. Bisa pakai mazhab yang lain ya atau kalau mau pakai tetap mazhab Syafi'i solusinya bukan jual beli tapi ada namanya raf'uliyat ya raf'uliyat apa itu raf'uliyat raf'uliyat itu adalah eh, apa dia eh, tidak mengakuisisi kepemilikan atas barang tersebut atau dia membebaskan apa membebaskan kepemilikan dari barang tersebut tapi raf'uliyat ini boleh dihargai raf'uliyat itu boleh dihargai. Artinya gini, ketika ada orang, oh saya tertarik dengan kotoran itu, ya. Kemudian ya udah, saya lepaskan kotoran ini dari kepemilikan saya. Kemudian apa? Orang tersebut boleh menghargai atas raf'uliyat tadi. Ya, jadi dia misalkan memberikan sejumlah uang atas raf'uliyat tadi. Dan itu boleh, ya. Dan itu bukan jual beli kalau di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i itu namanya al-lafzu, lafaz itu sangat penting. Mereka membedakan antara jual beli dengan raf'ul yad. Walaupun kalau kita lihat secara ininya sama ya kan, ada uang, ada barang. Ya, ini kan jual beli, ada uang, ada barang. Tapi di madzhab Syafi'i membedakan antara jual beli dengan raf'ul yad tadi. Ya karena lafaz yang digunakan itu berbeda. Makanya lafaz itu di dalam madzhab Syafi'i itu sangat sangat sakral sebenarnya ya. Lafaznya itu sangat sangat sakral ya. Makanya kaidah al-ibratu al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal mabani bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani itu tidak berlaku di dalam mazhab Syafi'i. Yang berlaku di dalam mazhab Syafi'i adalah al-ibratu fil uqudi bil mabani wal alfadh bil alfadhi wal mabani ya. Yang dianggap itu adalah lafaz ya. Lafaz itu sangat sakral di dalam mazhab Syafi'i. Eh, ada nanti insya Allah kita akan bahas beberapa ya akad di dalam mazhab Syafi'i itu yang secara lahiriahnya sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi itu dibedakan di dalam mazhab Syafi'i. Misalkan antara salam dengan bai'ul mausu fi dhimmah. Nah, itu ada dua ada dua eh, ada dua akad ya dan dua akad itu tersebut kalau kita lihat dari tampak luar sebenarnya sama, hampir sama ya, tapi konsekuensinya berbeda karena perbedaan lafaz yang digunakan ya. Kalau kalau kita lihat ya
Eh, ya apa namanya? Ya, kalau sebenarnya dari kaidah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ataupun mazhab yang lain ini bisa kita kembangkan ya, bisa kita kembangkan di akad-akad terbarukan ya. Ini bisa dikembangkan. Yang mana ketika misalkan ada, oh eh, ini sebenarnya bukan masuk ke sini, oh ini sebenarnya masuk sini gitu. Nah itu karena terkadang gitu ya, lafaz ya itu memang ada orang bilang apalah artinya lafaz kalau maknanya sama. Memang, tapi terkadang ada juga lafaz itu berpengaruh ya. Contoh misalkan eh, ya tukar kado misalkan ya. Tukar kado. Kalau kita lihat tukar kado itu eh, apa ada orang yang menilai ya mentakif itu sebagai jual beli. Nah, dia mentakif sebagai jual beli padahal itu bukan jual beli kalau kita lihat ya. Itu lebih kepada mereka saling menukar kado di dalam satu waktu ya. Itu nanti ada apa namanya lebih kepada aliltizamu bi at-tabarruk ya, komitmen untuk memberi ya, komitmen untuk memberikan hadiah atau komitmen untuk memberi kado gitu ya. Walaupun secara tampak luar hampir mirip ya, tukar kado dengan jual beli, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada perbedaan ya, sehingga konsekuensinya pun juga berbeda gitu ya. Memang kalau di akad-akad terbarukan itu ya eh, lebih kepada tahqiqul manatnya. Ulama itu berbeda pada tahqiqul manat atau takifnya. Memandang akad ini lebih kepada mana gitu kan. Lebih kepada mana ya. Nah, itulah perlu apa namanya? eh, penalaran ya yang eh, cermat ya terhadap akad-akad terbarukan tadi ya. Baik. Oh, tadi mal mutaqawwa. Kemudian ada nanti ketika kita bahas eh, mausuf fi dhimmah ya atau salam, akad salam. Nah, itu nanti ada namanya mal mithli, mal maf'al, mal mithli, ada mal qimi ya. Ada mal mithli, ada mal qimi. Apa mal mithli dengan mal qimi? Mithli itu adalah harta yang bisa diukur oleh alat ukur ya. Misalkan eh, dia ukurannya berat atau ukurannya volume ya, itu namanya mithli ya, yang bisa diukur, yang bisa diukur oleh berat ataupun volume ya. Sedangkan malkimi itu adalah yang tidak bisa diukur ya, yang tidak bisa diukur oleh berat ataupun eh, apa volume ya. Makanya kalau salam nanti ya ketika pembahasan salam, nah ini kaitannya dengan mithli ya, tidak kimi. Kimi itu tidak bisa menjadi salam kecuali ya eh, harta tersebut bisa diukur dan ukurannya itu sama dan pasti gitu ya. Nah, itu baru masuk ya, walaupun kimi tapi itu bisa bisa sah juga gitu ya. Walaupun kalau di dalam mazhab Syafi'i kimi itu tidak tidak sah ya. Yang sah itu mithli karena alat ukurnya jelas. Kalau nggak timbangan ya volume ya. Eh, Baik, mungkin itu dulu ya, karena eh, sisanya sebenarnya eh, apa namanya membahasnya akan kemana-mana nanti. Baik, kita lanjut ke matan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ilmi fid dharain wa yajri khilafuha fi sairil uqudi. Ya. Dan eh, apa namanya? Khilaf, perbedaan pandangan terkait sah atau tidaknya jual beli mu'atoh atau saling serah terima tanpa adanya lafaz. Nah, itu ya khilaf tersebut juga eh, terjadi di akad-akad yang lain, di akad-akad yang lain. Contohnya wasuratuha dan gambarannya ayyattafiqu ala thamanin wa muthman. Nah, misalkan dia sepakat ya, sepakat antara harga dan barangnya.
sepakat antara harga dengan barang. Ini ingat. Ayat tafiqo ala thamanin wa muthman. Ah, ini penting juga nih. Jadi ada ittifaq, ada akad. Ini beda nih ya. Ada ittifaq, ada akad. Walaupun di ittifaq, ittifaq itu apa? Ittifaq itu kesepakatan. Akad itu ya akad, ya. Jadi beda antar ittifaq dengan akad. Kesepakatan itu belum akad. Akad itu sudah akad. Ya, akad berarti sudah ketika sudah akad berarti sudah ada kepemindahan kepemilikan. Ya, kalau ittifaq baru sepakat itu belum ada kepindahan pemilikan. Nah, ini harus dicermati. Ada ittifaq, ya ada akad, ya. Dan ittifaq kesepakatan itu belum terjadi akad, ya, belum terjadi akad. Nah, makanya misalkan sebelum akad dia sudah sepakat nih, barang sama, harganya sudah ditentukan nih. Berapa harganya, apa barangnya. Nah, ya, sudah sepakat. Nah, kemudian terjadi akad dan ketika akad itu tidak ada lafaz. Ya. Nah, apakah sah akad tersebut? Ya, tergantung kita memilih pendapat yang mana, yang sah atau tidak gitu kan. Seperti itu. Nah, eh, ittifak sama akad ini nanti, ya, ini kenapa saya bilang ini beda antara ittifak dengan akad. Karena nanti di bab pembahasan-pembahasan yang lain, nah ini apa namanya, akan muncul gitu kan. Dan apa namanya, eh, supaya tidak apa, tidak bias gitu ya, bahwa ittifaq itu atau kesepakatan itu belum terjadi akad. Karena kalau ittifaq berarti belum terjadi kepemilikan pemilikan, kalau akad sudah kepemilikan pemilikan gitu ya. Dan bukan hanya dijual beli saja, di nikah pun juga sama. Akad nikah ataupun akad-akad yang lainnya. Kalau baru kesepakatan awal itu belum terjadi akad, sehingga konsekuensi dari akad tersebut belum ter terjadi, ya. Kapan konsekuensi itu terjadi? Ketika sudah akad, ya. Baik, walau qala mutawassitun lil bai'. Nah, kalau misalkan ada eh, mutawassit, ya, maklar lah misalkan gitu, calo, ya. Walau qala mutawassitun lil bai', ada maklar atau calo itu mengatakan kepada penjual, bi'ta, menanya, kamu mau jual ini? Faqala na'am. Kemudian penjual itu berkata iya, au i, atau i itu sama aja ya. Iya. Wa qala lil mushtari. Nah, kemudian broker atau makelar atau misalkan calo tadi berkata juga kepada pembeli, ashtaraita, ya, apakah kamu membeli ini? Nah, kemudian pembeli menjawab na'am, maka itu ada itu sah. Artinya ketika terjadi antara tiga pihak, satu misalkan ada calo di sini di tengah-tengahnya, ya, broker, makelar ataupun calo, ya, nanya ke penjual, kemudian nanya lagi juga ke pembeli, sama-sama jawabnya iya, maka itu apa namanya, sah, ya, itu apa, sah. Oke, sah di sini artinya ini bukan termasuk bayi atau ya, ini sah karena ada lafaz yang terucap, ya, walaupun ada pihak ketiganya, ya. Wa yasihu aidan bina'am min huma li jawabi qaulil mushtari bi'ta wal bai' ishtarita. Nah, sah juga ketika cuma misalkan ijabnya pakai na'am saja, ya. Atau qabulnya pakai na'am saja, ya, ketika misalkan penjual yang menanyakan, kamu mau beli, pembeli misal bilang iya. Kalau atau pembeli yang nanya, kamu mau menjual, eh, penjualnya bilang iya. Nah, kata iya saja baik ijab ataupun qabul, jika ada pertanyaan, jawaban daripada pertanyaan baik dari pembeli maupun penjual, maka itu juga sah, ya. Baik. Kemudian walau qurina bil ijabi awil qabuli harfu istiqbalin ka'abi'uka lam yasih, ya. Kalau misalkan ketika ijab dan qabul ada huruf istiqbal, ya, huruf istiqbal maksudnya huruf yang menunjukkan fiil mudhari, ya, huruf yang menunjukkan fiil mudhari. Seperti apa? Ka abi oka.
seperti saya menjual kepadamu. Ya ini itu tidak sah. Nih huruf mudhari'nya apa? Ada hamzah di sini kan, hamzah yang menunjukkan ana ya, domir domir ana. Nah, kan sudah saya singgung ya bahwa fiil mudhari, kalau jual beli itu tidak boleh pakai fiil fiil mudhari ya. Kenapa? Kalau fiil mudhari ini dia yahtamilu apa? Yahtamilu al-hal wal mustaqbal ya. Nah, punya dua interpretasi. Fiil mudhari itu punya dua interpretasi. Yang pertama, interpretasi waktu sekarang dan interpretasi waktu yang akan datang, ya kan? Al-fi'lul ladzi ya yata'allaqu bi zamanin fil hadiri wal awil mustaqbal ya. Fi'il mudhari yang berkaitan dengan waktu ya, sekarang ataupun yang akan datang, ya. Nah, karena ada dua interpretasi ini, ya, ada dua interpretasi ini sehingga itu tidak ada jazm atau kepastian yang dimaksud apa sekarang ataupun yang akan datang. Ini seakan-akan iya nanti saya akan menjual barang ini kepadamu, seakan-akan maknanya seperti itu. Nah, ini kan tidak sah, artinya ada ketidakpastian, sedangkan kalau akad itu harus pasti, ya. Ketika kita akad itu harus pasti, nggak boleh digantung, ya, nggak boleh digantung, ya, nggak boleh digantung. Baik. Dia walau qulina bil ijabi walau qabil harf istiqbalin la kabiuka lam yasih. Ya. Qala syekhuna, berkata syekhnya mualif atau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yadhharu annahu yuktafaru minal ami. Dan apa namanya? eh, sepertinya itu di yuktafaru minal ami, ya, dimaafkan dari kalau misalkan lafaz tersebut terucap dari orang awam, ya, terucap atau dimaafkan dari orang awam apa? Nahwu fathita il mutakallim. Nahwu fathita il mutakallim, yaitu memfathahkan tak mutakallim. Ya, apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, dimaafkan dari orang awam apa? Nahwu fathita il mutakallim, ya, yaitu memfathahkan taknya mutakallim. Maksudnya gimana? Misalkan bi'tu yang tadinya bi'tu, apa? Bi'tu, bi'tu, jadi bi'ta. Kan kalau apa domir anak kan domah ya. Kalau fathah ini kan domirnya anta. Nah, misalkan saya menjual ini, harusnya kan bi'tu, tapi malah terucap bi'ta. Nah, itu kalau itu bersumber dari orang awam itu tidak masalah. Ini kalau jual belinya pakai bahasa Arab ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan udah jelas. Ya. Nah, ini tergantung al-lafaz. Oke, wa syartu sihhatil ijabi wal qabul qawluhuma bila faslin, ya. Dan syarat ijab kabul juga itu tanpa adanya jeda, ya. Ijab kabul tanpa adanya jeda bisukutin tawil, dengan jedanya dengan apa? Dengan diam yang panjang, ya, ya qau bainahuma. Apa, dengan diam yang panjang itu antara ijab dengan kabul. Nah, berarti akadnya itu tidak sah. Diam lama banget itu tidak sah. Bikhilafil yasir. Nah, berbeda dengan apa, diam yang pendek ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Nah, antara towil dengan yasir ini, ya, panjang dengan pendek ini, pakemnya apa sih? Nah, kembali lagi pakemnya adalah off, ya, off. Ya, karena di dalam syariat tidak ada pakemnya, di dalam bahasa juga tidak ada pakemnya, maka kembalikan kepada urf atau kebiasaan, ya. Yang pada intinya diamnya dia itu menunjukkan bahwa ketidakseriusan dia dalam akad atau berpalingnya dia dari akad, ya, gitu. Kalau misalkan ada diam yang seperti itu berarti akadnya tidak sah. Sedangkan kalau diam sedikit kan, nah itu kan eh, apa? Ya itu masih 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 oke gitu ya.
Nah, sebenarnya nanti ketika pembahasan nikah ini mirip-mirip ya, bahwa ijab dan qabul itu tidak boleh ada jeda. Yang masuk tidak boleh ada jeda, jeda panjang ya. Jedanya panjang yang dia tidak seakan-akan tidak serius dalam akad atau dia berpaling daripada akad ya. Kalau jedanya cuma sedikit ya, maka itu tetap tetap sah ya. Itu tetap sah. Nah, ini kemarin sudah ada apa namanya perdebatan ya di sosial media terkait dengan akadnya salah seorang artis ya. Apakah sah apa enggak karena ada jeda? Nah, ya kalau jedanya cuma sebentar ya dan itu tidak menunjukkan bahwa dia berpaling dari akad, ya insya Allah tetap tetap sah. Baik. Wala takhallu li lafdhin wa in qalla. Dan tidak boleh adanya eh, apa lafaz yang lafaz ajnabi atau ya lafaz ajnabi yang tidak berkaitan dengan ijab qabul ya walaupun itu sedikit ya jadi misalkan saya jual ini nah sebelum sebelum ada penerimaan dari pembeli ada ini oh kabar kabar orang tuamu gimana nah itu ketika ada lafaz yang tidak berkaitan dengan akad nah itu juga menjadikan akad itu tidak sah ya. Oke, ingat syarat-syarat ini jika kita menganggap apa ijab kabul itu merupakan rukun di dalam akad ya. Tapi kalau pendapat yang mengatakan itu tidak rukun, nah atau bai'ul mu'athah itu diperbolehkan, maka syarat-syarat ini itu tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku. Wa in qalla ajnabiyyan anil akad nah ini. Ya lafaz yang tidak ada kaitannya dengan akad. Ya biar lam yakun min muqtadahu wala min masalihihi ya yang tidak ada konsekuensi dari akad tersebut atau tidak yang berkaitan dengan maslahat akad ya. Baik, wa ishtaratu aidan an yatawafaqa ma'nan la lafdhan ya. Dan disyaratkan pula lafaznya itu lafaz akadnya itu harus sama antara ijab dengan qabul itu harus sama. Secara apa? Secara makna walaupun lafaznya berbeda. Contoh misalkan kalau qala bi'tuka bi alfin fazada au naqasa au bi alfin halatin fa ajjala au akasa au muajjalkan bi syahrin fazada lam yasih halil mukhalafah. Nah, contohnya misalkan ini perbedaan secara makna ya. Saya jual ini eh, dengan harga 1.000. Kemudian si pembeli bilang, iya, saya terima dengan harga 100. Nah, ini kan 1.000 dengan sama 100 ini kan ada perbedaan. Ya, perbedaannya bukan secara lafaz tapi secara makna. Ya, maka tidak sah. Atau misalkan saya jual ini 1.000 dengan harga 1.000 secara kontan. Kemudian pembeli bilang apa? Ya, saya terima ini dengan tidak tunai ya, secara kredit misalkan. Nah, itu tidak sah karena berbeda. Si penjual itu bilangnya kontan, si pembeli bilangnya kredit ya. Atau misalkan saya jual ini secara kredit selama muajjalatan bisyahr ya, selama 1 bulan. Nah, kemudian si penjual pembelinya bilang oh selama setahun. Nah, itu ada perbedaan makna. Lam yasihha maka tidak sah lil mukhalafah karena ada perbedaan secara makna. Dan kalau perbedaan secara lafaz nggak apa-apa. Misalkan eh bi'atuka bi alfin tamallaktu ya. Misalkan na'am tamallaktu. Ya, saya jual ini dengan harga 1.000 kemudian eh, apa pembeli misalkan, ya saya memiliki itu. Nah, ini kan perbedaan secara lafaz saja. Ya, perbedaan secara lafaz tapi maknanya itu tetap sama. Kemudian wabila ta'liqin ya dan tidak boleh ada ada namanya dikaitkan dengan sesuatu ya. Bila ta'liqin itu jual belinya dikaitkan dengan sesuatu. Contoh misalkan
fala yasihha mahu, maka tidak sah jual beli tersebut ketika digantungkan. Ya, jual beli gantung itu tidak boleh. Misalkan fa in mata abi, jika bapak saya itu meninggal, ya, faqad bi'tuka bihad. Faqad bi'tuka hadza. Maka saya telah menjualmu menjual ini padamu. Ya. Wala taqitin, dan tidak boleh temporari. Ya, jual beli itu nggak boleh temporari. Ya. Tabi'tuka hadza syahran. Saya menjual ini selama 1 bulan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ta'liq, ada jual beli gantung tidak boleh, dan juga temporari itu tidak boleh. Ya, karena kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan maslahat akad. Ya, karena jual beli itu adalah akad perpindahan kepemilikan. Ya, sehingga tidak boleh temporari. Dan juga tidak boleh ta'liq, tidak boleh digantung, karena jual beli itu adalah tadi jazm. Dia itu harus tegas, harus apa? Harus pasti gitu ya, tidak boleh digantung. Nah, harga juga nggak boleh digantung, misalkan, makanya kan nggak boleh jual beli eh, apa namanya eh, apa namanya bai'ataini fi bai'ah, ya nggak boleh dua jual beli dalam satu akad. Maksudnya, ya, kita memberikan dua dua harga tapi tidak pasti yang mana yang dipilih gitu. Ya, kalau pasti yang mana yang dipilih, nah itulah akadnya pada pada harga tersebut gitu kan. Misalkan kalau kontan sekian harganya, kalau kredit sekian harganya, itu boleh menjadi pilihan, boleh. Tapi kalau sudah akad tapi belum dipastikan mana harga yang dipilih, nah itu tidak boleh ya. Di akad itu harus sudah ada kepastian. Ya, ya, supaya tidak ada apa merugikan salah satu pihak ya. Karena memang nanti kita akan bahas larangan-larangan dalam akad. Ya, pada intinya larangan-larangan dalam akad itu yang muaranya adalah merugikan salah satu pihak ya. Nah, merugikan salah satu pihak. Kenapa ta'lik digantungkan itu tidak boleh? Karena akan merugikan, potensi merugikannya ada ya. Kemudian temporari. Kenapa temporari juga tidak boleh? Karena ini potensi merugikan ya, dan itu tidak sesuai dengan maslahat akad. Karena jual beli, namanya jual beli adalah kepemilikan pemilikan. Kalau mau temporari berarti bukan jual beli tapi ijaroh gitu kan, tapi ijaroh atau eh, apa sewa sewa menyewa gitu. Baik, wa syurita fi aqidin bai'an kana au mushtariyan taklif, dan disyaratkan di dalam orang yang berakad, ya, baik penjual ataupun pembeli, itu apa? Taklif, ya, dia sudah mukallaf, ya, mukallaf artinya balighan aqil, ya, dia balik ya, dan dia aqil. Balik itu artinya berarti sudah ihtilam ya, atau haid, atau khamsata asyar ya, 15 tahun. Baik sudah mimpi basah bagi laki-laki atau sudah haid bagi perempuan, ya, di umur 9 tahun, ya, 9 tahun kurang kurang 16 hari penanggalan, 9 tahun kurang 16 hari penanggalan apa Hijriah, sudah mimpi basah ataupun sudah haid, atau kalau misalkan belum mimpi basah ataupun haid, nah dia 15 tahun penanggalan Hijriah ya. Itu balik. Akil yaitu berakal ya, berarti lawannya adalah majnun atau gila ya. Ya, ininya majnun. Bukan dewasa ya, akil itu ingat bukan dewasa. Dewasa itu ada lagi. Itu namanya rushd ya. Tapi kalau akil itu orang yang berakal ya, itu dia bukan orang gila atau bukan orang apa ODGJ ya. Bukan ODGJ ya. ODGJ kan sekarang banyak klasifikasinya ya. Nah, intinya bukan ODGJ ya. Nah, itu sebutannya adalah akil. Fala yasihu, maka tidak sah akdu sobiyin, ya, akadnya anak kecil yang belum balik, wa majnunin, dan juga orang ODGJ tadi ya. Nah, walaupun memang ada khilaf ya di sobi ya. Itu ada khilaf apakah sah akadnya anak kecil
atau tidak. Kalau muktamadnya yang rojih dalam madhab Syafi'i itu tidak sah, ya itu tidak sah. Tapi ya eh, tapi apa? Eh, ada pendapat yang lain. Ya, ada pendapat yang lain itu yang menyatakan sah jika dia anak kecil itu sudah bisa membedakan tamyiz ya. Sudah sudah makan minum secara mandiri ya. Tamyiz itu makan minum secara apa? Mandiri ya. Yaitu ketika sudah tamyiz itu boleh ya. Itu ada memang ada perbedaan pendapat. Walaupun yang utama tadi adalah yang menyatakan itu tidak boleh. Nah, artinya kenapa saya walaupun di sini tidak disebutkan ya perbedaan pendapat itu, tapi kenapa saya sebutkan ya di kitab walaupun tidak disebutkan itu ya, kalau tidak salah tidak disebutkan, walau alam, nanti disebutkan atau tidak ya. Tapi kalau dari ibarat ini dia tidak disebutkan ya. Tapi perbedaan pendapat itu ada ya, perbedaan pendapat itu ada ya. Kenapa? Karena memang di zaman sekarang ya bahkan bahkan bukan zaman sekarang saya tapi juga zaman dahulu ya orang tua itu sering menyuruh anaknya ya untuk membelikan sesuatu yang sifatnya remeh-temeh gitu kan, bukan hal-hal yang besar gitu kan. Nah itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, maka ketika itu sudah menjadi kebiasaan ya eh, kita ya bolehlah apa namanya berpindah mazhab atau mengikuti pendapat yang bukan muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Karena kenapa? Ya, kenapa? Kenapa kita mempermudah dalam hal khususnya muamalat ya, khususnya muamalat? Karena kalau misalkan diterapkan jual beli sesuai dengan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, la ta'assaran nas. Maka ini akan menyulitkan ya, akan menyulitkan masyarakat ya, akan menyulitkan masyarakat dan banyak akad-akad di tengah masyarakat itu yang tidak sah ya, yang tidak sah. Padahal ya sebisa mungkin kita menganggap akad yang terjadi di tengah masyarakat itu akad yang sah sehingga apa mereka itu tidak terjebak dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebisa mungkin kita kalau misalkan masih ada ya peluang untuk disahkan akad tersebut maka kita kita sahkan ya. Jangan buru-buru kita anggap itu yang tidak sah sehingga mereka ya apa namanya eh, terjebak ke dalam sesuatu yang haram. Nah, khawatirnya ketika mereka sudah menormalisasi sesuatu yang haram itu, ya, mereka akan menormalisasi haram-haram yang lainnya. Nah, itu bahayanya di situ. Ya, makanya eh, apa udah yang penting tobat aja, yang penting tobat, yang penting tobat. Nah, khawatir nanti tumbuh rasa ya di dalam diri dia normalisasi untuk melakukan sesuatu yang haram. Nah, makanya ada satu ungkapan itu ya, ya lebih baik dia mencari solusi dari pendapat yang menghalalkan daripada dia ya apa namanya mempertahankan pendapat yang itu menyatakan haram tapi dia menormalisasi keharaman itu ya karena kalau sudah menormalisasi itu artinya eh, apa giroh kecemburuan dia terhadap agama itu luntur gitu ya luntur ya. Karena masyarakat itu ketika dia apa ya sesuatu dia yang butuh sesuatu itu butuh ya kemudian itu tidak itu terhalangi maka dia dia akan berusaha untuk mengejar itu gitu kan ya makanya solusinya adalah cari pendapat yang memboleh bukan bermudah-mudahan sebenarnya tapi memberikan apa namanya peluang untuk mensahkan akad-akad tersebut sebisa mungkin ya. Nah kalau untuk diri kita baru kita pakai standar yang tinggi gitu tapi kalau untuk orang lain kita pakai standarnya ya di bawah kita gitu ya. Baik. Selanjutnya, wa kadza min mukrahin bi ghairi haqqin li adami ridahu. Dan juga begitu juga
Oh ya, taklif salah satunya adalah mukhtar ya, mukhtar atau orang yang memiliki pilihan, ya. Mukhtar atau orang yang memiliki pilihan. Sehingga yang tidak memiliki pilihan seperti apa? Seperti dia terpaksa, ya, dia terpaksa dipaksa oleh orang lain untuk menjual barangnya itu tidak sah. Wa kadza min mukrohin. Begitu juga dengan orang yang terpaksa bi ghairi haqqin, ya, terpaksa nah tanpa ada hak. Nah, kenapa di sini di not ya bi ghairi haqqin? Karena kalau dalam jual beli itu ada mukroh bihak, ya, ada ya mukroh bi ghairi hak. Nah, ada mukroh bihak. Nah, ada yang dipaksa karena eh, ada legitimasi itu, ya. Ada dia dipaksa tapi karena tidak ada legitimasi, ya. Nah, yang dapat legitimasi ini siapa? Yaitu orang yang terpaksa menjual karena dipaksa oleh pemerintah karena dia punya hutang, ya, karena dia punya hutang. Dia punya hutang, ya. Eh, dia tidak bisa bayar hutangnya, tapi dia punya harta, ya, dia punya harta lain. Maka ketika dia pilot, ya, bukan pilot, dia apa namanya, nggak bisa membayar hutang tersebut, ya, tapi hutangnya sudah jatuh tempo, maka pemerintah, ya, yang memiliki wewenang ini boleh memaksa orang tersebut untuk menjual barangnya, dan untuk hasil jualan itu apa namanya, digunakan untuk membayarkan hutangnya. Itu namanya mukroh bihak. Dan mukroh bihak, orang yang terpaksa karena dapat legitimasi tadi, itu sah, jual belinya apa, sah. Nah, beda orang yang terpaksa tapi tanpa hak, ya, tanpa ada legitimasi dari siapapun. Nah, contoh misalkan ada dia apa, ada orang, ya, dia eh, pengen membeli tanah itu, tapi penjualnya nggak mau, pemilik tanahnya nggak mau menjual. Akhirnya dipaksa, ya, datang, ya, membawa senjata, disekap gitu kan, kemudian dipaksa, kamu jual nggak tanah ini, dan suruh tanda tangan. Nah, kalau kondisi kayak gitu, nah itu barulah tidak sah. Itu namanya mukroh bighairi hak, ya, terpaksa tapi tidak tanpa hak atau tanpa legitimasi, ya. Dia adami ridho karena dia tidak rela. Ya, oke, bisa dipahami ya antara yang mukroh bihak sama mukroh bighairi. Nah, mukroh bihak ini tadi biasa kaitannya, ya, dia punya utang, ya, dia tidak bisa membayarkan utangnya, tapi dia mesti punya harta yang lain, maka harta tersebut dipaksa dijual oleh pemerintah supaya untuk melunasi utangnya. Contoh juga mukroh bihak itu, misalkan dia punya dia punya hutang, tapi hutang tersebut ada barang gadainya, ya, ada barang gadainya. Maka barang gadai itu kan masih masih milik dia, ya. Ketika dia tidak bisa bayar hutang, maka dia terpaksa untuk menjual barang gadainya tersebut untuk melunasi hutangnya. Sama sebenarnya permasalahannya sama yang tadi. Intinya itu adalah mukroh bihak, ya. Baik, kemudian wa islamun litamalluki raqiqin muslimin la ya'tiqu alaihi. Ya. Dan Islam, disyaratkan Islam untuk jual beli apa? Untuk jual beli atau untuk membeli apa? Hamba sahaya yang agamanya Islam. Ya, misalkan pembelinya ini seorang yang kafir, dia mau membeli budak atau hamba sahaya yang muslim. Nah, la ya'tiqu alaihi, yang mana ketika dia beli, dia tidak otomatis apa, merdeka. Maka di sini tidak sah orang kafir membeli apa, membeli eh, orang muslim, ya, walaupun sekarang sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada apa, perbudakan, ya, tapi zaman dulu ketika ada perbudakan, maka pembeli tidak boleh kafir, sedangkan objek yang mau dibeli itu atau hamba sahayanya itu beragama muslim, yang mana ketika dibeli ini tidak langsung otomatis apa, tidak otomatis apa, ya, atik apa, merdeka.
Karena gini, ada jual beli hamba sahaya yang otomatis langsung merdeka. Dia beli hamba sahaya itu otomatis langsung merdeka. Ini jual beli apa? Jual beli apa? Nah, yaitu hamba sahaya yang mana dia ada hubungan keluarga, ya. Ada hubungan apa? Keluarga. Contoh, anak membeli ayah, anak membeli ayah, ya. Misalkan anaknya merdeka nih, ya. Sedangkan ayahnya atau orang tuanya dia jadi hamba sahaya. Nah, kemudian dia nggak tahu kalau yang mau dibeli itu adalah ayahnya, ya. Aku nggak tahu gimana ya itu, andai seperti itu ya, bisa jadi karena apa, peperangan ataupun yang lainnya, ya. Nah, nah, misalkan anaknya dia mau membeli hamba sahaya, ketika sudah transaksi, set, ya, ternyata dikasih tahu bahwa ini adalah ayahmu. Nah, ya, bahwa ini adalah yang mana, itu otomatis apa, langsung langsung merdeka, ya, itu otomatis langsung merdeka, ya, karena itu ada hubungan darah tadi, ya, atau karena, ya, itu yang dibeli adalah ayahnya. Nah, ke abihi au ibnihi, ya, seperti bapaknya atau anaknya. Jadi anak ataupun ayah, misalkan ayah membeli anak atau anak membeli ayah, nah itu langsung auto merdeka. Nah, misalkan tadi anaknya itu kafir, ya, bapaknya yang hamba saya ini dia muslim. Nah, kan tadi kafir nggak boleh membeli hamba sahaya yang muslim, tidak sah. Nah, tapi kondisinya ini anak membeli ayah, ya, yang mana ketika anak membeli ayah, ini otomatis yang tadinya ayahnya hamba sahaya, maka langsung otomatis apa, merdeka. Nah, kalau kondisinya seperti ini sah, ya, sah. Kenapa? Kenapa ini apa, transaksi ini disahkan? Karena al-Islamu yatashawwafu atau yatashawwaku eh, ilal hurriyah. Karena Islam itu sangatlah mengedepankan atau menganjurkan merdeka. Ya, jadi apapun sebab yang membuat hamba sahaya itu merdeka, maka Islam itu lebih mendahulukan itu. Ya, jadi walaupun akadnya tadi antara kafir dengan membeli Muslim itu tetap sah, karena kenapa? Karena di sini membuat si hamba sahaya tadi bisa menjadi merdeka. Ya. Baik, kemudian selanjutnya wakada yushtaratu aidan islamun ditamalluki murtaddin al-mu'tamad. Nah, begitu juga disyaratkan pembelinya itu Islam untuk memiliki hamba sahaya yang walaupun dia kafir tapi dia kafirnya akibat murtad, ya. Nah, ini menurut pendapat yang mu'tamad. Lakin alladhi fi raudhah, akan tapi di dalam kitab Ar-Raudhah untuk Talibin karangan Imam Nawawi, ya, wa aslu raudhah, dan juga aslu raudhah, ya, kitab asli dari kitab Raudhah Talibin, kalau nggak salah kitabnya ini, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari, salah salah. Ini apa namanya? Fathul Aziz, ya, itu Fathul Aziz, itu apa namanya? Karangan Imam Rafi'i, ya, karangan Imam Ar-Rafi'i. Apa? Bukan. Buk- Baik, aslu Raudhah itu, yaitu karena Raudhatul Talibin itu adalah ringkasan daripada kitabnya Imam Ar-Rafi'i, yaitu Fathul Aziz, ya, Bisyarhil Wajiz, ya. Fathul Aziz itu syarah daripada Al-Wajiznya Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab Aslur Raudhah atau Fathul Aziz juga disebutkan sihhatu bai'il murtad lil kafir. Ya, sah membeli atau menjual budak yang murtad kepada orang kafir.
Kemudian walitamalluki syai'in min mushaf, dan juga disyaratkan Islam, pembelinya Islam, ya, ya, untuk menjual apa, untuk apa namanya, membeli sesuatu dari mushaf, ya, walaupun misalkan selembar. Ya, mushaf itu apa sih? Mushaf itu sesuatu yang ditulis di atasnya itu apa? Ayat Al-Quran. Walaupun cuma satu ayat, berarti itu disebut mushaf. Ya, itu disebut apa? Mushaf. Misalkan ada eh, apa sih namanya, figura, ya, itu ditulis di situ ayat kursi misalkan, ya, ataupun ayat-ayat yang lainnya, ya, untuk tujuan tabarruk, ya, ataupun yang lainnya gitu, ya, tujuan macam-macam. Nah, eh itu, ya, itu bisa dianggap apa, Nah, untuk membeli itu semua, itu syaratnya harus apa, muslim, ya, nggak boleh orang kafir membeli itu, ya. Jadi makanya mau mushaf utuh atau sebagian mushaf saja, walaupun satu ayat, ya, media yang dituliskan ayat Al-Quran itu tadi termasuk mushaf, nah itu tidak boleh dijual kepada orang orang kafir, ya. Yakni apa itu mushaf? Nah, yakni ma kutiba fihi Quran, sesuatu yang ditulis di atasnya apa, Al-Quran, walau ayatan, walaupun satu ayat, wa in uthbita li ghairi dirasah, walaupun, ya, itu ditunjukkan bukan untuk belajar, ya, wa in uthbita li ghairi dirasah. Baik, kama qalahu syekhuna. Nah, kenapa di sini disebutkan wa in utsbita li ghairi dirasa? Nah, walaupun di apa namanya, ternyata apa namanya, tulisan tersebut ini bukan tujuan untuk belajar. Nah, karena gini, kalau kita merujuk ke bab mashul mushaf li ghairil, li apa namanya, lil muhdits, ya, um, menyentuh Al-Qur'an untuk, ya, untuk orang yang berhadas, ya. Ini kan dibedakan antara menulis Al-Quran di media tertentu tersebut untuk belajar, sama untuk bukan belajar, ya. Kalau untuk belajar, ya, misalkan, maka anak kecil ketika menyentuh mushaf tadi yang di untuk apa, untuk belajar, nah, eh, itu, ya, dia boleh. Nah, dia apa? Boleh. Sedangkan kalau diperuntukkan bukan untuk belajar, misalkan untuk tabarruk, untuk tilawah, ya, ataupun yang lainnya selain belajar, maka dia tidak boleh disentuh, ya. Kalau menyentuhnya dia harus berwudu, ya. Ya. Nah, kan dibedakan tuh. Yang satu boleh disentuh, yang satu tidak boleh disentuh, ya. Nah, tapi dalam masalah jual beli mushaf tadi, itu tidak dibedakan antara ini diperuntukkan untuk belajar atau tidak, ya. Tapi boleh disentuhnya itu hanya untuk ini, anak kecil saja, ya, anak kecil, ini anak kecil saja yang dia berhadaah, gitu. Oke. Kalau dalam masalah mashul, masalah memegangnya, tadi dibedakan antara yang untuk belajar sama yang tidak belajar. Tapi kalau dalam menjual mushaf ini ke orang kafir, ini tidak dibedakan. Baik ini untuk belajar ataupun tidak, nah itu semuanya tidak boleh dijual kepada orang kafir atau non-muslim. Ya, kama qalahu syekhuna, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar alaihi. Baik, mungkin sampai sini dulu, ya. Eh, Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Kalau tidak ada, kita tutup.
Mau konfirmasi saat yang Ya, Raf silakan. Jadi untuk yang Raf lihat itu seakan-akan kita membayar orang agar melepaskan kepemilikan di atas barang tersebut gitu ya, Sat? Iya, betul. Hmm, Efeknya jadi si barang ini tuh nggak ada yang punya gitu ya jadinya. betul. Barang Terus itu kita jadi nggak ada pungut. yang punya dan diambil sama si dia. Ya, ada lagi? Oke. Tidak lagi kita cukupkan ya sampai sini dulu. Kita akhirin baca hamdalah majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa khairan, Sa.